Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para teman-teman, para pemirsa, para pengikut, dan para pecinta channel YouTube MCT Malang Raya dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian-kajian dan pembahasan-pembahasan kita, terutama ada beberapa kegiatan yang akan kita hadapi, akan kita saksikan di sekeliling kita pada beberapa hari ke depan ini, yang mana dalam tindakan-tindakan tersebut, dalam kegiatan-kegiatan tersebut, kita semuanya sebagai umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita semuanya sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan pernah lepas dari hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, penting bagi kita semuanya untuk memperhatikan kira-kira tindakan yang seperti apakah yang diperbolehkan oleh Allah Ta'ala, dan tindakan-tindakan yang seperti apakah kira-kira yang tidak diperbolehkan oleh Allah, yang tidak diperbolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan kita menuruti, dengan kita mengikuti apa yang telah diperbolehkan oleh Allah dan kita menjauhi hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah, harapan besar kita semuanya semoga kita bisa menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Ta'ala dan tidak sampai menjadi orang-orang yang dimurkai atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah video yang sebelumnya kita mengkaji dan membahas tentang hukum-hukum perlombaan, maka pada kesempatan kali ini kira-kira seperti apakah saat kegiatan itu bukan bersifat perlombaan, namun kegiatan itu diistilahkan dengan sebutan pertandingan. Secara bahasa Indonesia, antara perlombaan dengan pertandingan ada satu titik yang membedakan antara keduanya, yaitu adanya unsur berhadap-hadapan dalam pertandingan dan tidak adanya unsur berhadap-hadapan dalam perlombaan. Sehingga dari kedua pemahaman ini, kira-kira bagaimanakah pandangan syariat, pandangan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menilai dan memberikan tindak lanjut kepada yang namanya perlombaan ataupun pertandingan. Adapun yang masalah perlombaan sudah kita bahas di video yang sebelumnya, dan saat ini kira-kira untuk pertandingan seperti apakah? Secara bahasa Arab, pertandingan itu diistilahkan dengan sebutan munadhalah. Secara hukum, apa yang dibahas dan apa yang disampaikan dalam ketentuan-ketentuan musabaqah atau perlombaan itu sebenarnya juga mencakup kepada beberapa hal yang disebut dengan pertandingan. Walaupun secara bahasa dibedakan dalam bahasa Indonesia, tapi secara kacamata syariat ada beberapa bentuk pertandingan yang itu juga dibahas dalam pembahasan musabaqah pada video yang sebelumnya. Ada juga beberapa pertandingan yang tidak terbahas pada video yang sebelumnya. Oleh karena itu, lebih jelasnya bagaimana kita akan membaca dan menyimak seperti apakah yang telah dijelaskan oleh para ulama tentang pertandingan yang seperti ini. Sebagaimana itu yang dijelaskan dan disebutkan di dalam kitab fikih manhaji, yang disebut dengan munadhalah adalah wal munadhalatu syar'an tanafusu mutasyarikaini fa aktsar 'alal bara'ati fi istimalis silahi wa ramyil hadafi 'ala malin bi syurutin muayyanah. Yang disebut dengan munadhalah, yang disebut dengan pertandingan nadhl adalah pertandingan dua orang atau lebih, pertandingan dua peserta atau lebih, yang mana masing-masing dari mereka ini saling ingin menampakkan dan menunjukkan dalam keindahan, dalam kepiawaian menggunakan alat-alat peperangan, dalam menggunakan alat-alat persenjataan, yang tentunya itu adalah alamalin. Ada satu harta, ada satu nominal yang akan dijadikan sebagai hadiah bagi para pemenangnya. Dan itu semuanya diikat dengan bisyurutin muayyanah.
Ada beberapa persyaratan-persyaratan yang mengikat kegiatan pertandingan ini supaya pertandingan itu tidak sampai bertabrakan, tidak sampai bertentangan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kemudian beliau membahas tentang hukum dari munadhalah itu sendiri. Hukum dalam pertandingan itu sendiri. Beliau menyatakan al-munadhalatu sunnatun. Yang namanya munadhalah, yang namanya pertandingan itu hukumnya bisa menjadi sunnah. Kama qulna fil musabaqati. Sebagaimana hukum sunnah dalam pertandingan itu berlaku pada pembahasan yang sebelumnya, yaitu tentang hukum perlombaan. Ketika perlombaan ini dihukumi sunnah dengan tujuan-tujuan tertentu, maka pertandingan pun juga hukumnya bisa menjadi sunnah ketika dengan tujuan-tujuan yang tertentu juga. Yaitu madamal gharadu minha al-i'dadu lil jihadi wa muqara'atil a'dadi. Selama tujuan dalam melakukan pertandingan, tujuan dalam melakukan perlombaan adalah untuk mempersiapkan diri, membangun skill yang ada pada diri masing-masing, yang mana skill-skill ini akan sangat dibutuhkan dalam peperangan, akan sangat dibutuhkan dalam berjihad. Dan sudah kita bahas pada video yang sebelumnya bahwa yang namanya jihad atau peperangan di masa-masa sekarang itu tidak yanhasir, tidak terfokus terbatas kepada pedang ketemu pedang, tidak terbatas kepada pengendaraan kuda atau unta saja. Karena di masa-masa yang seperti sekarang ini, di zaman-zaman modern seperti sekarang ini, peralatan dalam peperangan itu jauh lebih kompleks, jauh lebih banyak dengan menggunakan alat-alat yang canggih. Seperti misalkan menggunakan tank, menggunakan mobil-mobil perang, menggunakan pesawat, menggunakan jet tempur, menggunakan alat-alat elektronik, bahkan sampai peperangan di dunia maya pun yang itu juga memiliki pengaruh besar di kancah internasional. Sehingga semua skill yang arahnya bisa untuk mendukung kegiatan-kegiatan seperti itu, semua skill yang arahnya bisa untuk dimanfaatkan dalam peperangan-peperangan tersebut, ini merupakan satu alat-alat tertentu, satu pertandingan-pertandingan tertentu yang dianjurkan oleh syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja nanti ada khilaf di antara para ulama ketika beberapa bentuk pertandingan atau perlombaan itu memang oleh para ulama dinyatakan tidak boleh ada imbalannya, tidak boleh ada hadiahnya. Hanya sebatas boleh untuk dilaksanakan tanpa adanya hadiah. Ada beberapa pengecualian tentang beberapa bentuk perlombaan itu. Nanti yang akan kita bahas juga pada waktu-waktu berikutnya. Fa'idha kana al-gharadu minha al-mufakharatu awil فَإِذَا كَانَ الْغَرَضُ مِنْهَا الْمُفَاخَرَةَ أَوِ الْعُدْوَانَ عَلَى الْأَبْرِيَاءِ انقلبت إلى مَعْصِيَةٍ. Jika sekiranya tujuan di dalam mengadakan perlombaan, tujuan di dalam mengadakan pertandingan itu supaya ada bentuk mufakharah, ada bentuk untuk berbangga-banggaan, ada bentuk untuk memunculkan kesombongan, atau supaya muncul bentuk permusuhan kepada orang lain yang tidak sebanding skillnya dengan pemenang dalam pertandingan tersebut. Maka ketika tujuannya seperti ini, inqalabat ila ma'siyatin, maka pertandingan tersebut atau perlombaan tersebut berubah menjadi maksiat. Sehingga dalam pengadaan perlombaan atau dalam pengadaan pertandingan perlu bagi para pesertanya atau bahkan juga panitia-panitianya kira-kira di dalam mengadakan perlombaan ini, di dalam mengadakan pertandingan ini tujuannya untuk apa? Apakah memang tujuannya itu untuk melatih skill dan mengasah skill dari para peserta yang berdaftar, atau justru hanya sebatas untuk mufakharah, hanya untuk bersenang-senangan, hanya untuk bangga-banggaan, hanya untuk kesombongan, sehingga muncul rasa sok, muncul rasa dia itu yang paling hebat dibandingkan orang-orang yang lain, atau yang bagaimana?
Kalau memang tujuannya adalah untuk bangga-banggaan, untuk sok-sokan, untuk sombong-sombongan, bahkan mengkerdilkan orang-orang lain yang tidak memiliki skill seperti dia, maka antara peserta dan juga panitia sama-sama akan mendapatkan jatah dosa dari pelaku-pelaku perlombaan tersebut. Namun jika tujuannya itu adalah untuk melatih dan juga mengasah skill dari para peserta yang memang sudah memiliki bakat, sehingga skill mereka ini terlatih, dan mereka itu bisa semakin senang untuk mendalami skill tersebut, yang mana skill-skill ini memang dibutuhkan untuk perjuangan agama Islam, maka hal tersebut merupakan suatu tindakan-tindakan yang sunnah, sehingga para pesertanya sekaligus juga para panitianya juga akan mendapatkan pahala di dalam mengadakan kegiatan lomba atau pertandingan-pertandingan yang seperti demikian. Ini semuanya karena berlandaskan dari firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah diri kalian semaksimal mungkin untuk bisa memunculkan skill di dalam yang namanya al-quwwah, yang mana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW mentafsiri kata-kata al-quwwah dalam ayat tersebut dengan ar-ramyu, yaitu dengan memanah. Kalau misalkan di masa-masa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW orang itu berperang menggunakan panah, dan ternyata di zaman-zaman sekarang itu orang berperang menggunakan tembakan, misalkan menggunakan senjata api misalkan, maka berlomba-lomba atau bertanding dengan menggunakan hal-hal atau alat-alat yang seperti ini juga masuk dalam kategori kegiatan yang dianjurkan, kegiatan yang sangat disunahkan selama bisa menjamin keselamatan dari peserta-peserta yang ada. Selama mereka semuanya itu bisa dipastikan aman, tidak ada cacat, atau bahkan sampai menelan korban jiwa misalkan, tidak ada yang seperti itu, maka ini masyru' dan ini sangat dianjurkan dalam kacamata syariat. Berikutnya juga kemudian yang perlu kita pahami dalam hal yang seperti ini, bahwa ketika hadiah yang diadakan itu dari pihak tertentu, artinya mereka pihak tertentu ini bukan peserta yang ikut di dalam perlombaan tersebut, entah itu dari pemerintah atau mungkin dari satu donatur tertentu yang tidak ikut dalam perlombaan, maka hadiah yang diadakan itu tidak termasuk akad qimar, tidak termasuk akad perjudian, karena memang peserta tidak dipungut biaya dalam pengadaan hadiah. Namun jika ternyata misalkan para peserta yang mendaftar semuanya dipungut biaya, lalu kemudian biaya ini dikumpulkan demi untuk pengadaan hadiah, maka ketika hadiah ini hanya didapatkan oleh juara 1, 2, dan 3, sedangkan selain itu tidak mendapatkan hadiah apapun itu, maka mereka yang melakukan akad seperti ini masuk dalam kategori qimar atau masuk dalam kategori akad-akad perjudian, yang mana sudah jelas bahwa akad perjudian itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dilarang oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, karena yang seperti itu merupakan salah satu tujuan setan, salah satu tujuan iblis, supaya kita terbelenggu dan kita terlena dalam perjudian itu, yang ujung-ujungnya dari terlaksananya perjudian-perjudian seperti ini akan memunculkan permusuhan di antara manusia, permusuhan di antara umat Islam, karena memang mereka telah terjerembab dan juga terperangkap dalam apa yang diinginkan oleh setan dan juga diinginkan oleh iblis kepada kita semuanya selaku hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini juga beliau penulis kitab Fikih Manhaji, atau yang beliau dikenal dengan Syekh Mustafa Bugho, beliau memberikan peringatan kepada kita, i'lam annal qaidatal ammata fima tajuzu fihil munadhalatu kullu adatin nafi'atin fil harbi, bahwa kaidah yang menyatakan bahwa semua kegiatan yang sekiranya itu bermanfaat dalam peperangan, maka itu juga dianjurkan. Maka itu adalah dianjurkan dalam hal perlombaan, dianjurkan dalam hal pertandingan. Fakullu malam yakun lahu faidatun au sya'nun fil harbi
la tajuzul munadhalatu bihi ala malin. Ketika satu kegiatan, satu skill tertentu yang dia itu sebenarnya tidak bermanfaat atau tidak dibutuhkan dalam peperangan, tidak dibutuhkan dalam berjihad demi untuk menegakkan dan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh mengadakan perlombaan atau pertandingan seperti itu ketika ada hadiahnya. Namun ketika tidak ada hadiahnya, hanya sebatas kegiatan biasa tanpa ada hadiah, maka kegiatan ini masih diperbolehkan. Menjadi tidak boleh ketika ada hadiahnya. Ketika tidak ada hadiah, maka itu masih diperbolehkan saja. Beliau di sini menyatakan, fala tajuzul munadhalatu 'alal qurrati bi ashkaliha wa anwa'iha al-mukhtalifah. Seperti contohnya, tidak boleh mengadakan pertandingan yang bentuknya itu, mohon maaf, pertandingan sepak bola. Bi ashkaliha wa anwa'iha, dengan semua bentuk-bentuk pertandingan sepak bola. Entah itu menggunakan bola sepak yang seperti umumnya, atau mungkin menggunakan bola takraw atau yang lain-lainnya. Yang itu semuanya pada dasarnya tidak memberikan manfaat, tidak memberikan faedah ketika terjadi jihad, ketika terjadi peperangan antara umat Islam dengan orang-orang kafir yang memusuhi agama Islam. Ketika seperti ini, maka pertandingan itu tidak diperbolehkan, baik itu ada iwatnya, ada hadiahnya atau tidak ada hadiahnya. Hanya khilaf di situ, nanti ada beberapa ulama yang masih membolehkan, sebagaimana itu disebutkan di dalam kitab Mawsu'atul Quwaitiyah fil al-Fiqhiyah, ketika tidak ada iwat maka itu masih boleh, namun yang tidak boleh ketika ada hadiahnya. Ketika tidak ada hadiah maka masih diperbolehkan, tapi ketika sudah ada hadiahnya maka itu tidak diperbolehkan. Dan ini merupakan suatu qaul, suatu pendapat yang berbalik dari qaul ashah yang ada di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Begitu juga dengan beberapa tindakan-tindakan yang lain. Bahkan ketika kegiatan itu pada dasarnya berhukum sunnah sekalipun, itu beberapa ulama tetap menyatakan tidak boleh dipakai untuk berlomba, walaupun pada dasarnya kegiatan itu adalah berhukum sunnah. Taruhlah misalkan contoh yang disebutkan dalam beberapa kitab, yaitu seperti berenang. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya yang laki-laki supaya mereka itu menguasai skill berenang. Namun ternyata para ulama menyatakan bahwa ketika kegiatan itu merupakan skill berenang, ini tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai satu perlombaan atau pertandingan. Yang mana beliau dalam hal ini, bal minha ma huwa mustahabbun wa mandubun ilaihi kasibahati illa annahu la yajuzun nidalu biha ala malin. Ketika satu perbuatan, satu kegiatan skill ini merupakan sesuatu yang disunnahkan, seperti misalkan berenang, maka perlombaan atau pertandingan dalam hal berenang ini masih diperbolehkan ketika tidak ada hadiahnya. Ketika ada hadiahnya, maka para ulama, terutama dalam kalangan mazhab Syafi'i, tidak memperbolehkan hal-hal yang seperti demikian. Dari beberapa keterangan yang kita baca barusan atau yang diambilkan dari Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Quwaitiyah, kita bisa memiliki wawasan, memiliki informasi supaya kita bisa lebih hati-hati di dalam bertindak dan berperilaku, terutama pada beberapa hari ke depan, supaya kita tidak sampai melakukan satu tindakan yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau dilarang oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kiranya yang bisa kita bahas, bisa kita ulas pada kesempatan kali ini. Barangkali mungkin dari apa yang kami sajikan ini ada keterangan-keterangan yang kurang jelas, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan susulan, maka bisa Anda sampaikan melalui nomor admin atau melalui kolom komentar yang telah tertera pada layar YouTube Anda. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bisa menjadi ilmu yang manfaat, bisa menjadi ilmu yang barokah, dan yang lebih penting daripada itu semuanya, mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, anak-anak kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah didapatkan, sehingga kita semuanya betul-betul bisa menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Ta'ala dan juga mendapatkan kecintaan dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.